perhatian seluruh SRU 1, 2, 3, dan 4. Saya lebih mencondong kepada SRU 1 Ageng. Tolong difokuskan Ageng, karena titik temuan itu tidak jauh dari biasa survivor berlari ke punggungan itu. Bisa? Bisa aman? Oke, lanjut. Bahkan mereka bersahabat, si Ali mau ngasih pinjam sepatunya, Ali mau cari pertolongan buat Himawan karena kakinya sakit. Memang dia bersahabat berdua. Itu di hari ke-17 tuh kan. Iya. Di pagi hari itu Maun kan, memang dia kan nginep di pos jalur pos di Pajaya kan. Jadi si Maun dengan penasarannya bertiga dia datengin, dideketi. Ternyata si survivor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Beberapa waktu lalu ada sebuah kejadian viral nih yang datang dari dunia pendakian tentang hilangnya seorang pendaki di Gunung Slamet. Dan di malam kali ini kita sudah menghadirkan seorang relawan yang sempat melakukan terjun langsung saat proses pencarian pendaki itu. Gue penasaran apa yang kita bakal bahas di malam kali ini. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Bang Otek. Malam. Apa kabar nih Bang Otek? Alhamdulillah sehat. Kok beda sih Bang sekarang Bang penampilannya Bang? Rambutnya kemana Bang? Biar bersih aja, cukur di Gunung Slamet. Oh, oke. Bang Otek nih banyak banget pelajaran-pelajaran ya Bang ya yang akan diceritakan di malam kali ini, dan tetap diambil sisi positifnya Bang. Ya. Dibuang jauh buruknya dan jangan dicontoh yang tidak kurang baiknya ini, jangan dicontoh Bang. Iya betul. Di malam kali ini Bang Otek akan menceritakan sedetail-detailnya mungkin nih Bang, kronologisnya dan fakta-fakta menarik tentang proses pencarian almarhum Ali Syafiq ini. Ya, saya. Oke. Sebelum kita masuk ke ceritanya di malam kali ini, kita doakan terlebih dahulu semoga Syafiq Ali ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran. Amin. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urukannya jika tidak siap. Selamat malam semuanya. Jadi perkenalkan, saya Arya Fandi, Otek. Saya memang bergerak di bidang kemanusiaan dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi memang saya fokus dan memang kemanusiaan menjadi bagian dalam tubuh saya gitu ya. Dan menjadi anggota Wanadri dari tahun 2004-2005. Karena pendidikannya 2004 Desember akhir ya. Jadi hampir 21 tahun saya dididik di Wanadri. Gitu. Jadi saya kemarin tuh melakukan operasi SAR, pencarian dan pertolongan di Gunung Slamet. Itu sebenarnya perjalanannya juga panjang juga, saya ke Gunung Slamet itu kan. Perjalanan tuh dari Sumatera, saya ke Bandung dulu.
Nah, saya mengikuti kegiatan dari pendidikan dasar Wanadri Iya. selama 5 hari. Tiba-tiba saya dipanggil bos saya nih kerja. Karena kan memang saya ada project yang freelance ya. Jadi saya ada project lagi disuruh kembali balik ke Sumatera Selatan. Itu kalau nggak salah tanggal 4, 5, 6. Nah, di situ sebenarnya saya belum dapat kabar tuh tentang operasi SAR itu tuh. Ketika pas sampai di Sumatera, ternyata pekerjaan saya itu diundur karena hari hujan terus, cuaca tidak bagus di saat itu. Nah, pada saat di waktu yang sama, saya ditelepon sama senior saya nih. Namanya tuh Iqbal Maulana, angkatan Kabut Lembah di angkatan 99. Oke. Jadi dia nelpon saya, bilang, lu nggak berangkat ngesar gitu. Ngesar apa? Karena memang tidak tahu kan, saya dari pendidikan dasar itu. Masuknya itu dari tanggal 26 saya udah masuk area pendidikan dasar kan. Oke. Ngesar ini, orang hilang di Gunung Slamet. Tanpa pikir panjang, karena pekerjaan itu tadi di cancel dan waktunya diundur, masih ada waktu, sekitar tanggal 27 Januari itu saya janjian gitu kan, untuk masuk lagi di pekerjaan itu gitu. Itu masih tanggal 5 atau tanggal 6 gitu ya. Berangkat saya. Oke. Karena saya tuh memang di dalam tas itu selalu tersedia memang pakaian ganti. Oke. Memang udah bawa alat tidur kayak hemuk saya bawa kan. Sarung saya bawa gitu. Nah, itu udah menjadi bagian saya siap kayak backpacker lah gitu ya. Jadi saya berangkat aja tuh dari lokasi tempat kerja di Kabupaten Lahat. Saya ke bandara, saya pakai pesawat. Pakai pesawat. Ya, dari Sumatera Selatan, saya pakai pesawat. Biaya? Itu saya biaya sendiri. Saya lakukan itu karena memang itu kan harus gerak cepat kan gitu ya. Nah di perjalanan tuh saya sudah merangkai tim. Saya sudah plotting anggota Wanadri yang ada di daerah tersebut. Gitu. Sepanjang perjalanan saya plotting siapa-siapa orang yang akan berangkat ngesar. Pertama saya telepon Bu Cek, rumahnya di Cilacap. Oke. Cek, tolong kita berangkat ngesar. Kamu jangan nolak. Ini adalah tugas dan kewajiban kita. Izin sama istri kamu, tolong sampaikan, teleponnya kasih ya. Biar saya yang akan bicarakan ini. Ini urgent ya. Ini urgent, kita harus berangkat. Oh baik bang, siap. Telepon lagi, Ageng anak Purwokerto. Ada anggota Wanadri di Purwokerto kan. Telepon lagi, Abdul. Kebetulan memang Abdul belum berangkat ke Bandung. Kan Abdul itu mau berangkat ke Bandung. Pas, memang momennya, waktunya pas. Saya perintahkan Bu Cek dan Ageng mempersiapkan personil. Dengan persiapkan logistik. Ini berangkat sendiri semua duitnya nih. Orang-orang ini. Nggak dibiayain? Nggak ada yang biayain. Kita udah sehati, udah sepemikiran, sejalan kan. Sampai, wah pokoknya berangkat dulu sampai Purwokerto, kumpul semua di Purwokerto kan itu. Saya telepon Abdul. Kebetulan pas menggali data itu yang nama survivor itu Safiq Ali kan. Kebetulan ada dia berdua, kami udah dapat data itu. Oke. Dia dapat data itu Safiq Ali, dia berdua sama temennya Himawan. Cari data Himawan. Dul, tolong cari data Himawan. Abdul, tolong ke pos yang kemarin. Itu Abdul tuh di satu hari itu dari pagi, di hari yang sama saya berangkat dari Sumatera, Abdul itu menggali data. Oh, ada job desk-nya masing-masing berarti Bang ya? Betul, ada job desk-nya masing-masing. Saya berkoordinasi dengan Basarnas, dengan teman-teman dari Basarnas yang ada di yang pegang itu dari Temanggung sama dari Semarang kan. Saya berkoordinasi dengan mereka. Terus mereka sudah memberikan data yang sudah kayak kronologi, kayak data survivor yang sudah diinikan. Jadi Abdul tugasnya yaitu pertama dia ke pos di Pajaya dulu. Yang pos yang dimana sebelumnya dilakukan operasi di sana, pos induknya lah yang sudah dilakukan. Nah, karena operasi ini ditutup, kita kan harus
coba menggali lagi lebih awal. Data ini kita gali, kronologi ini kita gali, itu untuk kita ajukan ke Wanadri. Oh. Gitu. Supaya kita bisa mendapatkan SIJ, surat izin jalan. Gitu. Seperti itu SOP-nya, Bang? Iya, SOP-nya seperti itu supaya Wanadri sendiri juga memberangkatkan orang, dia bisa bertanggung jawab kepada anggotanya yang ada di lapangan. Oh. Gitu kan. Iya. Artinya memang itu kita sebagai orang yang mengorganisasi kan harus terkoordinir kan. Kita menjaga marwah itu harus. Ya, kira dikeluarkan SIJ, sudah dapat izin semua karena udah dapat masuk kronologi. Abdul ke rumahnya Himawan, dia menggali tentang kronologi. Himawan akhirnya bercerita dengan leluasa, gitu. Akhirnya si Himawan bisa menceritakan dan dia mengingat, mungkin itu karena udah lewat dari berapa hari ya, itu 10, 11, kayak segitulah, sekitar 10-11 hari ya. Betul, sisa satu lagi senior aku namanya Ihya. Kan rumahnya dekat daerah Bambangan sana, di kaki Gunung Selamat kan. Saya sampaikan, ada orang tua dari survivor, ada orang tua Sapi Kali di pos di Pajaya katanya belum pulang. Itu kan. Coba Kang, izin tolong temui. Kita mau minta restu sama orang tuanya. Mau minta doa sama orang tuanya. Karena itulah penguat kita gitu. Bahwa memang orang tua masih ada di lokasi, keluarga masih ada di lokasi, berarti memang si survivor ada di gunung itu gitu kan. Semua sudah berkumpul, sudah. Ini belum ada yang tidur nih. Masih bahas tentang kesiapan. Karena yang persiapan logistik, Ageng tadi, personil Ageng dan tempat, Bucek merangkai keseluruhannya. Jadi si Abdul belum ke tempat Ageng. Karena kita janjian nanti habis dari situ kita akan berkumpul di pos di Pajaya. Gitu. Jadi perjalanan itu udah pagi hari Iya datang habis ketemu orang tuanya, Iya datang jam 11 siang. Dari di Pajaya dia juga habis ketemu orang tuanya. Orang tua dari Safi Kali itu. Udah dapat restu. Jadi si Iya jemput kita, Kang Iya itu jemput kita dibawa ke Dipajaya. Sampai sore di Dipajaya. Susun baru teman-teman mapala-mapala dari Purwokerto itu, dari Wikupala, dari UPL itu ada Mapala Pekalongan. Saya lupa lagi mapala mana itu yang ada. Iya, berjumlah sekitar 16 orang lah. 16 orang. Terkumpul 16 orang. Para memang orang yang memang rekan-rekan yang memang mau membantu untuk mencari gitu. Nah, ini kan operasinya udah ditutup kan. Artinya operasi ini ditutup, kita juga melakukan koordinasi perizinan, termasuk tempat di Dipajaya itu. Pakai tempat mereka, karena sebelumnya tempat itu dipakai juga. Oh, oke. Oleh tim SAR yang sebelumnya ya? Iya, tim pencari yang sebelumnya kan. Karena ini kan udah ditutup nih kan. Jadi memang udah kosong tempat itu. Oh. Sudah tidak ada lagi tim SAR kan. Iya. Nah, itu. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak Basarnas, pihak berwajib dari kepolisian, ada Polsek juga. Ada dari dinas perhutanan juga, perhutani, ada yang datang. Kita ada izin juga, melakukan izin juga ke mereka. Nah, disitulah dibentuk kesepakatan untuk membuat bidang-bidang kan. Jadi memang kita penanggung jawabnya di situ minta izin kepada kepala desa. Oke. Kepala desa yang memang yang mengkoordinir itulah kita, supaya kepala desa tahu aktivitas kita sebenarnya. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan data yang dari Abdul tadi bertemu Himawan. Iya. Ini kita gali data itu. Nah, kita dapat data, kita dapat kronologi yang pasti dari Himawan dan kita yakinkan pada Himawan bahwa ini kamu bercerita dengan sebenar-benarnya. Kita juga meminta pencarian ini biar mudah kan.
Karena kita kan mau tahu titik dia berpisah sebenarnya. Oke. Titik dia berpisah tadi. Kita gali. Jadi Himawan itu kronologinya itu dia berpisah dengan si Sapik gitu kan. Nah, Himawan naik lagi ke atas ke arah puncak gitu, bertemu sama pendaki gitu kan. Oke. Jadi mereka memang kronologinya itu yang awalnya memang belum jelas juga, sama juga dapat dari beberapa yang ini belum yakin. Lebih meyakinkan kita datengin Himawannya untuk mendapatkan kronologi yang bisa membantu kita kan. Ini pentingnya sebenarnya ada, karena masih ada teman kan. Iya. Jadi temannya itu bisa bercerita untuk mendapatkan kronologi. Kita coba buat skenario di malam itu, briefing dengan tim. Lengkap tuh di pos Dipajaya, termasuk tim rescue dan masyarakat lokal yang ada di Dipajaya. Gitu. Oke. Nah, ini kan sebagai koordinator, ini makanannya dari mana gitu kemarin kan. Iya. Jadi kan mandiri Bang ya? Iya, kita melakukan mandiri. Ini bentuk dari mana Bang logistiknya Bang? Ini bentuk sedekah kita gitu ya. Ibaratnya ini memang udah menjadi bagian darah dan tanggung jawab kita gitu untuk melakukan hal ini gitu. Itu akhirnya dapat patungan, ada senior dari Wanadri, mereka kolektif patungan, dia kirim uang 2 juta waktu itu ke tim, ke Bucek gitu kan. Nah, duit itu dipakai untuk membelanjakan logistik untuk 5 hari ke depan, sama jumlahnya itu sekitar 15 orang. Itu kita tuh belanja logistik ya. Banyak. Karena kita dilihat sama masyarakat dan Rescue Dipajaya, akhirnya dari base camp itu menyumbang ke kita. Iya. Mereka kasih kita beras, mereka kasih kita Indomie kan. Jadi alhamdulillah berkurang kan, kita nggak usah belanja beras. Akhirnya beli kebutuhan-kebutuhan lainnya buat operasi gitu. Nah, itu udah. Sebab dia tahu operasi yang akan kita lakukan. Kami datang bentangkan peta. Terus semua orang melihat rencana operasi. Terus kita kaji bareng-bareng. Kita harus mencari dari titik yang mana. Gitu. Terus mendapatkan hasil evaluasi dari tim pencari sebelumnya. Gitu. Kita mendapatkan evaluasi itu sampai hari ke-10 itu tidak ada temuan. Gitu. Apapun itu. Iya. Tidak ada satupun temuan yang ditemukan gitu. Jadi dari kronologi itulah kita gali. Sebenarnya yang kita garis bawahi adalah di mana Himawan dan Ali berpisah. Gitu. Nah, itu yang jadi ininya. Jadi memang kami ulik lagi nih kronologinya. Himawan itu dan Ali pergi ke puncak gitu kan. Rencananya tektok. Itu dia sampai pos 5 dia sudah siang, dia hanya bawa makanan karena dia meninggalkan tas di pos 5 jalur Dipajaya itu. Jalur Dipajaya sama Bambangan kan sama tuh ya. Jadi dia meninggalkan barangnya itu tas, roti kayak gitu ya. Senter kecil, ada jas hujan kayak gitu. Itu yang ditinggalkan. Ternyata dia summit tidak menggunakan tas yang isi makanan. Dia hanya menggunakan tas hydropack gitu ya. Hydropack ya. Hydropack. Jadi itu yang dibawa sama si Ali. Nah itu. Pada saat dia sampai puncak, itu dia hanya tersisa dari Himawan bercerita, kita hanya berdua sama satu bapak-bapak katanya. Bapak-bapak? Iya, ada bapak-bapak di puncak. Itu sekitar pukul 2.30 lah, hampir pukul 3 ya, kira-kira segitulah ya. Kabut, angin kencang, dia bercerita itu. Setelah sampai puncak, mereka turun. Ini yang di Gunung Slamet ini,
dia turun tuh, dia melihat bapak-bapak tuh, ada bapak-bapak yang dia ceritakan, ada bapak-bapak tuh duluan, dia turun, si bapak-bapak itu tidak terlihat lagi gitu. Terus dia tetap jalan turun, intinya gitu ya. Nah, ternyata di puncak menuju ke pos Dipajaya itu sebenarnya ada jalan cabang. Oke. Dari puncak Gunung Slamet itu menuju jalur Bambangan atau menuju si Dipajaya itu ada jalan cabang atau belokan kami sebutnya. Dia seperti ini nih, yang lurus itu ke arah Gunung Malang, yang Dipajaya sama Bambangan tuh belok ke kiri dari puncak. Nah, kebanyakan jalur itu kelihatannya yang lurus gitu. Nah, si Imawan bercerita, pokoknya saya turun saja. Kamu ada belok-belok tidak? Pokoknya saya jalan lurus aja, lurus jalan aja gitu. Kita kan coba menganalisis dari maksud dia gitu kan. Kamu dari puncak kemana? Turun aja. Karena ngeliat bapak-bapak itu hilang, jadi saya turun aja. Kamu belok nggak? Tidak, saya lurus aja gitu. Berarti kan kita mengasumsikan lurus. Karena kait dapat datanya kalau masuk dari puncak ke jalur Dipajaya ini belok ke kiri gitu. Wah, sudah. Dari situlah tim pencari ini sudah penuh dari jalur Dipajaya itu sampai pos 9. Pos 9 itu batas vegetasi antara vegetasi dengan batuan kan. Tumbuhan dengan batuan. Itu udah sampai di situ. Kami mendapatkan evaluasi itu dengan susunan operasi yang memang sudah direncanakan dari bawah, dari Bandung pun sudah, dari masukan dari senior-senior semua sudah kita rangkum. Makanya diputuskan kita memilih tempat itu di Gunung Malang. Gitu. Untuk dijadikan tempat pos flying camp. Pos flying camp di sana gitu kan. Nah, kita memutuskan di hari esoknya karena itu itu di hari Sabtu malam Minggu, di hari Minggu kita persiapan packing logistik itu semua. Hari Senin kita baru melakukan operasi perjalanan, bikin pos. Kita membuat pos flying camp. Nah, ini yang jadi kita berbeda sama yang sebelumnya karena kita kan mengevaluasi. Yang namanya evaluasi, kita ke depannya harus menjadi baik gitu kan dari hasil-hasil itu gitu. Coba ini berarti bukan di sini, kalau kita cari bikin pos yang sama berarti nanti nggak dapat apa yang kita ini tercapai gitu kan. Makanya kita bikin pos di jalur Gunung Malang. Gitu. Nah, di situ pun sudah ada yang SAR mandiri sebenarnya. Sudah ada yang melakukan SAR mandiri di situ. Tapi posnya di Bambangan. Itu. Kalau kita sudah bersama-sama, jadi kita udah bergabung. Jadi kita bikin SAR kayak SAR gabungan gitu. Karena campur rame. Termasuk rescue Dipajaya itu masuk bagian dari kita. Kang Maun juga tuh berarti ya? Iya, dia kan rescue Dipajaya. Jadi seluruh anggota rescue Dipajaya itu memang bagian dari SAR gabungan itu gitu. Karena kita memang poskonya di situ. Sebab kita menggunakan radio komunikasi dari rig-nya punya Dipajaya. Itu. Nah, di hari Senin ini tim pagi berangkat dari Gunung Malang startnya. Sekitar 20 orang kalau nggak salah. Pagi ini hari Senin tanggal 12 Januari 2026. Hari pertama tahap 2 dibuka. Baik, kita berdoa semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan membuahkan hasil. Amin. Dan tim diberikan kesehatan, keselamatan untuk kembali ke rumah. Amin. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Nah, terus ya. Operasi SAR Sapi Ali lanjutkan.
Wah, 20 orang. Termasuk ada tim rescue di Pajaya yang membantu kita karena tas kita ini makanannya banyak, tasnya lebih, Oh. ranselnya lebih. Siapa yang mau bawa ransel itu kan? Jadi kita minta tolong sama kita ini sama rescue di Pajaya itu respectnya dia langsung cepat. Kami siap bantu. Jadi dia langsung jadi isi kekosongan yang ransel 3 kan nggak mungkin kita bolak-balik kan. Makanya kita coba minta bantuan. Kita minta bantuan sama teman-teman di Pajaya itu. Mereka mau bantu. Kami berkoordinasi dengan Gunung Malang juga, pos Gunung Malang untuk bisa bantu komunikasi. Terus kalau memang diperlukan personil, kami minta personil juga. Mereka udah siap. Nah, ini saya datang di hari Senin itu pas SRU naik, saya balik lagi ke posko di Pajaya untuk membuat tempat posko itu biar di setup operasi SAR lah. Nah di situ mulai berdatangan Pak Kapolsek, Perhutani kayak gitu kan, datang ke kita. Lurah itu Bang. Ada lurah, ada juga, ya datang dia. Terus ada hari Senin, habis itu mereka udah pada datang, termasuk ada Polsek Babinsa malam itu. Babinsa tuh malam datang ya. Mereka datangnya malam, sekitar hari Senin, malam Selasa itu dia datang. Nah, di hari Selasa kita operasi, di hari berarti itu di hari ke-16 ya. Itu di hari ke-16 itu. Itu pada saat kita operasi, itu di jam 9 lewat, 9 berapa, 40-an lah ya. Kita menemukan ceceran. Di hari pertama operasi itu, kita mendapatkan ceceran. Apa tuh Bang? Ceceran itu yang kita dapat senter sama dompet. Itu. Dapat ceceran di situ. Itu udah titik terang kalau kita dapat ceceran itu. Tuh hati tuh udah senang banget tuh. Makanya di hari itu kita harus dapat di hari itu gitu. Itu ketemu cecerannya di mana tuh Bang? Dompet sama. Nah ini yang kita dapat ceceran itu dari kronologi yang Himawan ceritakan. Oh. Jadi tidak jauh. Karena dia bilang lurus tadi gitu. Pokoknya lurus jalan terus turun gitu. Nah, dia bilang Himawan gitu. Pada saat kita tanya untuk kronologinya, kita berasumsi itu coba di jalur jalan setapak dari Gunung Malang kan yang menuju puncak. Itu kan ada jalan setapak yang menuju sampai puncak dari Gunung Malang yang sudah dipakai kan sama pendaki kan. Kita tidak jauh dari jalan setapak itu. Operasi SAR tetap dilanjutkan pada saat ketemuan itu karena kan aku sudah mengarahkan ini, Dul tolong kejar ke lembahan, tolong kejar. Abdul nih berdua ngejar ke lembahan yang memang dompet, senter itu larinya ada sungai kecil. Yang kita analisis adalah, yang kita prediksi ini sungai ini harus kita susuri. Abdul susuri sekitar hampir 1 kilo lebih ya, 1 kilo 300 lah. Ada percabangan sungai. Ya dia juga terkejut juga pada saat masuk jurang-jurang itu kan. Abdul berdua juga, Bang, ini harus pelipirin, balik lagi, pokoknya gimana caranya Harus masuk ikutin itu ya. Teman-teman itu kan udah dilatih gitu ya. Pokoknya dia kan nggak bawa alat yang spesifik, nggak bawa tali karmantel, nggak bawa apa. Dia hanya bawa webbing kan. Untuk persiapan kayak tebing yang tidak bisa dituruni, ini dia pakai tali ya webbing aja gitu. Dia coba, ayo kan alat-alat sederhana kayak gitu kan. Nah, si Ageng udah dapet, jadi 2 SRU tadi nyapu. Ternyata SRU Bucek kehilangan orang. Anggota pencarinya, anggota pencarinya itu hilang, pergi. Di sini kami juga unik juga nih. Itu
Ada Gimana cerita jadinya, lucu Bang? juga tuh. Itu gimana tuh? Jadi kan 5 ya. Iya. Harusnya dia berangkat operasinya berbarengan. Heeh. Seru 2 dan 3 gitu. Iya. Jalannya sama gitu kan. Kan terlihat. Iya. Karena ini anggota regunya hilang, si Bucek. Bucek akhirnya regunya nggak bisa ikut mencari secara konsisten kan. Oh. Gitu. Oke. Jadi saya cek, jangan melakukan pencarian. Tapi cari dulu anggota regu kamu. Gitu. Jadi dicarilah sama Bucek. Ini kan kosong, bolong. Berarti jalur Bucek ini Iya. ya. Jalur Bucek ini bolong. Jadi yang ngerjakan jalur itu Agus, yang dari UPL anak Purwokerto. Masuk Agus dengan sudut pergerakan sampai ke jalur Lembahan Lembarang itu. Sungai Lembarang yang dalam, sangat dalam itu kan kunci apa, memang terlihat jelas itu. Sungai Lembarang itu sungai yang memang dalam sekali itu, jurangnya itu. Akhirnya Bucek sibuk cari anggota regunya. Ini yang lebih lucu, anggota regunya lagi bikin konten. Ternyata anggota regunya pergi ke atas puncak, balik ke puncak, Oke, Bang. lagi konten. Bikin konten. Iya, konten dia sendiri. Kan ini, wah ini fatal kami tuh karena anggota regu itu bukan dari anggota kita kan. Itu orang Iya. yang mendaftar datang. Relawan aja, Bang. Relawan datang. Jadi tidak sama kan spesifiknya. Tapi di dalam tim pencari ada satu orang yang berkualified dia. Iya. Memang dia untuk mengontrol anggota regu tugasnya. Dia yang mengerti yang satu regu tuh aku biasanya pakai satu orang yang memang dari manapun tapi kamu mengerti navigasi. Oke. Ngerti, kamu bisa baca peta, kompas bisa. Oke. Sanggup masuk lereng-lereng untuk jahit lembahan sungai, naik lagi punggungan, sanggup. Oke, kamu jadi ketua regu ya. Oh. Kayak gitu. Jadi pada saat itu Bucek regunya hilang dan hujan angin besar di hari itu. Habis ketemu ceceran. Itu di hari pertama, Bang ya. Betul. Itu di hari ke-16 ya. Iya. Ya, tapi memang kita di tahap kedua itu ya memang itu kita baru mencari kan. Hari pertama kita cari kan itu. Nah, sudah operasinya sampai selesai jam 2:30 lah selesai. Semua kembali ke pos flying camp. Semua di ini. Jadi ceceran. Ini unik yang sekarang nih, tiba-tiba sudah keluar informasi itu kan. Jadi kita bingung juga kan, karena cepatnya dokumentasi, cepatnya ini kan. Oke. Nah itu. Sudah itu kita coba briefing lagi, ulang. Kita susun operasi lagi untuk besok. Buat kesepakatan yaitu satu SRU masuk nyusurin sungai yang tetap kan baru 1,3. Kita coba lagi maju terus. Sampai 3 kilo ke depan. Itu ada 2 orang. Abdul yang saya tetap pakai karena dia memang sanggup lah untuk nyusuri sungai yang dalam-dalam seperti itu kan, karena sungai kan disusuri sampai dasarnya, supaya terus disusuri sampai dasarnya. Nah terus Bucek, Agus, Ageng nih 3 SRU ini balik ke titik temuan, ya kan. Nah di hari kemarin, di hari ke-16 berarti ya, sebelumnya, ini sudah ada nih rombongan dari Dipa Jaya yang naik. Oh. Reski Dipa Jaya nih sama Himawan Oh. naik. Dia di hari ke-16 itu. Jadi Reski Dipa Jaya itu sudah di briefing bahwa nanti akan naik, nanti dia harus masuk ke pos flying camp yang ada di Gunung Malang. Dia harus 1 malam flying camp dia ngikut operasi di sana. Nah gitu. Jadi dia habis nganter olah TKP sama Himawan, rombongan Reski Dipa Jaya ini naik sama Himawan. Lewat jalur Dipa Jaya kan berangkatnya. Di hari ke-16 itu. Nah, dia yang bermalam sama Himawan itu di shelter 7 atau shelter 5 gitu dia tuh ya. Nah itu. Besoknya di hari ke-17 kan direka ulang kayak gitulah, kayak Himawan coba ingat-ingat. Oke. Himawan ingat-ingat kamu kemana gitu. Oke, Bang. Sebab Himawan itu kan ada cerita dia
melihat jalur Batu Raden kayak gitu. Jadi sebelum Himawan itu balik lagi ke puncak, Himawan itu kan naik ke atas, gitu kan. Jadi dia ini terpisah sama Ali kan gitu. Ali cari bantuan untuk Himawan karena kakinya sakit gitu kan. Himawan tertidur, pas bangun kakinya sudah agak mending kan. Jadi Himawan mencoba mencari Ali gitu kan. Nah, kira Himawan olah TKP kan, olah kronologi ulang sama rescue di Pajaya itu. Jadi dia turun naik ke puncak, sampai puncak Himawan itu mengarah yang lurus tadi, jalur Gunung Malang. Oh, oke. Sampai di Batu Langgar, mereka nih Himawan mengingat-ingat, hanya Maun nih sudah turun karena kami berkomunikasi. Maun bertiga nih turun. Ini Bucek naik dari atas nih, gini kan. Bucek naik dari pos 7-nya Gunung Malang, Maun dari Batu Langgar. Turun Maun. Nah, pada saat Maun turun itulah Maun melihat warna hitam. Kan gitu. Dia tuh udah agak curiga, penasaran. Dia tuh melihat sebuah batu di bawah yang dia pandang warna putih. Maun bercerita nih sama saya kan, melihat batu itu agak unik. Saya penasaran bang, mau lihat batu itu, mendekati batu itu. Pada saat Maun menuju arah batu itu bertiga, Maun melihat lagi ada warna hitam. Oh, Gitu. Itu di hari ke-17 tuh kan. Di pagi hari itu Maun kan, memang dia kan nginep di pos jalur pos di Pajaya kan. Jadi si Maun dengan penasarannya bertiga dia datengin, dideketi. Ternyata si survivor. Gitu. Karena warna hitam, lihatnya kelihatan kan. Dia teriak di radio. Sampai Maun tuh ternangis gitu kan. Saking bahagia, saking sedih, semua campur aduk kan dia. Aceh kepada SRU, Aceh kepada SRU. Tarik mundur pergerakan. Survivor sudah ditemukan, gitu ganti. Nah, Maun bertemu Bucek, memastikan itu benar si orang yang kita cari gitu, subjek yang kita cari gitu kan. Dipastikan bahwa memang sesuai apa yang ada di catatan barang bawaan itu. Karena ciri-ciri barang bawaannya itu sama kan. Ya, itu udah mulai kredit sudah. Kredit seperti apa maksudnya? Rame, radio kan bocor kan. Kedengar artinya maksudnya. Maun sempat itu ya. Ya, karena Maun memang mengkomunikasikan ke kita. Kebetulan di bawah di posko itu ada orang tua dari si Himawan. Memang sudah takdir Allah, memang sudah takdirnya gitu. Memang itu sudah si sahabat dua ini, dia bersahabat berdua ini memang karena tarikan Himawan ini juga mau datang kan. Maun yang mengevakuasi Himawan, Maun yang melihat dan menemukan si Ali gitu. Jadi kita bikin coba skenario untuk evakuasi dan semuanya itu mulai rame, bocor. Orang-orang yang tadi SAR mandiri tadi tiba-tiba masuk ke jalur itu. Wah, kredit. Langsung ada live. Itu semua berantakan tuh skenario itu. Jadi itu memang kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa lagi karena tugas kita hanya mencari kan. Apapun itu ya pasti kita maklumi lah. Nah, untuk kedepannya kan itu menjadi evaluasi tuh kayak gitu. Nah, dari sanalah alur-alur perjalanan yang ditemukan kayak cecerannya ada emergency blanket. Jadi tidak jauh, ibaratnya gini. Ini lembahan yang diketemukan dompet sama senter. Ini ada bukit kecil ya, punggungan kecil gitu. Nah, dia di bawah sini.
Nah ini kemarin kalau Regu Bucek yang masuk, dia karena sudut pergerakannya itu sesuai dengan yang ditemukan gitu. Karena tadi ada Terhalang oleh tadi yang namanya tadi udah memang Iya, belum di hari itu memang belum bisa ditemukan kan. Karena satu anggota Bucek itu menghilang. Live lagi juga tuh yang di puncak itu kan. Oke. Nah, itu. Di Jadi puncak live sibuk dengan dunianya sendiri berarti. iya gitu kan. Jadi beda satu punggungan kecil lah gitu ya. Dia ditemukan di atas ini ada emergency blanket, jas hujan, sepatu, kacamata, survivor, subjek. Oh. Gitu. Dia masih pegang handphone kan gitu. Ada kabelnya tuh kan. Kayak gitu ada bukan pegang ya, ada handphone di sebelahnya lah. Gitu. Oke. Nah, artinya kan sepertinya memang mau ada komunikasi gitu ya. Karena ada handphonenya kan si Ali itu. Mereka tuh. Jadi tidak jauh dari ini punggungannya mereka waktu bersama. Berapa hari dia bersama, 1 malam apa ya? Kalau tidak salah itu ya. Ali dan Himawan itu berdua. Itu kan sahabat dia. Makanya ada dengar suara idar-idar itu. Itu. Si Ali itu sempat memanggil si Himawan. Itu kan dipanggilannya idar kan. Himawan itu idar, dar gitu. Nah itu yang ternyata dibalik hubungan. Versi Himawan, Ali itu naik ke atas, di belakangnya gitu ya, jalan lewat belakang, naik ke atas terus ke kiri gitu. Naik ke atas terus ke kiri gitu. Kalau Himawan dari lembahan ini naik terus. Sampai ke arah Batu Langgar itu. Kalau kita ada satu lagi di atas Batu Langgar, apa nama posnya saya lupa. Itu yang bisa melihat si jalur Batu Raden. Dan itu kan ramai di tanggal 20, 30 kan ya, tahun baru itu kan. Himawan tuh melihat senter banyak. Cuman dia kan nggak bisa bergerak gitu di malam itu kan. Nah, itu. Itulah yang kami olah dari data kecermatan tadi, mengolah data sehingga cepat kan. Kita bisa menemukan itu. Ya itu kita ulik gitu ya. Sampai kronologinya dituliskan Himawan dengan jujurnya, dia ada cekcok kan. Itu cekcoknya bukan cekcok berantem, kita sama teman sama sahabat berteman gitu ya. Ya mungkin cekcoknya Himawan tuh kita nih nyasar mungkin gitu. Kita ini di mana ya? Biasalah karena udah panik kan. Bukan cekcok berantem ya, mereka berdua bukan ya, itu saya garis bawah itu salah itu. Analisa itu karena itu nggak ada di Himawan sampaikan itu. Ya kita nyasar. Kita mau kemana? Panik mereka berdua. Ya jadi kayak kamu harusnya ke sini, kita ke sini kayak gitulah. Normal lah. Debat-debat kecil ya, Bang. Ya berdebat kecil lah itu. Karena dia udah panik. Itu. Bahkan mereka bersahabat, si Ali mau ngasih pinjam sepatunya. Ali mau cari pertolongan buat Himawan. Karena kakinya sakit. Memang dia bersahabat berdua. Makanya saya menggarisbawahi juga tuh banyak berita yang beredar, banyak opini-opini dari kan nggak mencari orang-orang itu secara di lapangan kan. Kita yang menggali langsung, kita yang bisa kita menyimpulkan bahwa menyimpulkan itu Himawan dan Ali itu bersahabat. Jadi sahabat ini kan nggak mungkin lah dia ribut secara besar gitu. Mereka kan tujuannya memang mau naik gunung gitu. Nah, jadi itu saya melihat terjadi kerisuan akhirnya, ricuh di lapangan. Sampai pun saya di bawah, karena posisi saya di bawah nih, posko.
Di Pos Dipajaya subjek ditemukan, si Sapri hari itu ditemukan. Subjek itu kita temukan di hari itu dia sudah dirapikan, dibungkus. Karena memang sudah botol kosong kan. Atau ya maaf meninggal dunia kan sudah di situ kan. Nah, kita menggunakan seadanya aja tuh, tim Bucek, tim Dipajaya, semuanya kumpul, semua menjadi tim relawan, jadi gabungan kan. Mereka kumpul. Jadi dibungkus pakai flash sheet yang ada di pos flying camp aja barang-barangnya tuh. Karena kan itu sangat kalau kita diamkan kan nggak mungkin kan. Karena dari bawah menuju situ aja bisa makan waktu 7 jam. Ketika itu kita berjalan kaki 6-7 jam lah, itu kan sangat jauh dia mereka. Dari pos Gunung Malang aja sampai titik itu bisa makan waktu sama juga 7 jam titik itu. Makanya daripada menunggu lama, kita inisiatif bungkus. Nah di hari Rabu itu ya, hari Rabu. Saat di hari Rabu itu udah rapikan, sudah dinaikkan, dinaikkan lah dari titik yang dia udah dipindahkan intinya gitu ya sama tim yang ada di sana. Tiba-tiba ada orang yang live itu sudah duluan kan, yang maksudnya yang di atas itu kan, yang dia lihat kondisi itu kan udah beredar tuh duluan itu duluan beredar gitu kan. Nah mau diturunin hujan besar, diturunin itu hujan besar di situ. Jadi semua ditarik, timnya itu ditarik ke pos flying camp. Kita itu ada di pos flying camp, memang bikin tempat shelter untuk perlindungan. Kita di pos flying camp itu untuk orang banyak kan, flash sheet dipasang semua untuk bisa orang berlindung. Nah itu, nah di satu malam mereka sama-sama teman-teman semuanya, baru teman-teman yang dari bawah ini yang sudah kita serahkan untuk evakuasi sama Basarnas gitu kan, untuk melanjutkan silakan untuk mereka evakuasi. Itu kita ada kesepakatan tuh di bawah kan, untuk dievakuasi melewat jalur tim Dipajaya, tim Dipajaya, karena lebih efisiensi ya. Jadi kita udah sepakat di bawah nih, udah sepakat untuk diturunkan di jalur Dipajaya. Nah di esok harinya, di hari Kamis berarti kan, di hari Kamis tiba-tiba jam pagi-pagi itu jam 6 udah rame itu, nggak tahu pasukan dari mana. Yang jelas aku nggak menyudutkan atau ini, pokoknya itu ada orang yang memang bukan tugas dia lah intinya gitu, kayak artinya kan. Karena itu kan harus ada Bucek, harus melaporkan dulu. Tim yang ada di penanggung jawab di sana kan Bucek kan. Bucek harus lapor dulu, kita lapor dulu sama Basarnas gitu. Dia harus ada supaya kita jangan sampai dapat terus pulang, biasanya seperti itu kan. Karena ini hari Kamis itu Bucek tim pencari itu harus packing barang-barangnya dia pribadi semua, dia harus turun. Tapi sebelum turun tuh serah terima dulu supaya kita tidak meninggalkan ini gitu kepada Basarnas, pihak Basarnas. Udah sepakat semuanya karena memang turun di Dipajaya. Ya tadi di luar dari tim itulah yang menurunkan lewat jalur Gunung Malang. Itu yang jadi permasalahannya. Disitulah mulai terjadi kita kayak emosional, kayak kekecewaan, kayak apa tim yang sudah merangkai itu. Nah ini orang yang menurunkan itu ya kita tahu siapa itu, timnya siapa itu kita tahu. Cuman kita jaga marwah aja nih, kita sama-sama untuk evaluasi nih kan. Bener bang. Kita tidak saling menyalahkan kan, itu. Artinya ini kita menjadi pelajaran bahwa yang sudah disepakati jangan kita langgar maupun siapapun gitu. Nah itu aja kita udah sepakat kan. Makanya jadi kebingungan karena berbeda kabupaten kalau nggak salah itu. Kayak gitu, berbeda kabupaten. Yang satu kabupaten Pemalang, yang satu kabupaten Purbalingga. Iya. Ada beda kabupaten kan.
yang di Kabupaten Pemalang itu sudah menyiapkan dokternya, semua sudah disiapkan. Dari setiap ini juga udah ada, Bang. Betul. Nah, tiba-tiba Bucek lagi packing, udah habis serah terima dia packing. Si subjek ini masuk ke dalam jalurnya Bucek tadi di pos flying camp. Oke. Wah, di situ terjadi juga perdebatan kenapa harus lewat sini. Wah, itu ini juga. Wah, kredit lah intinya. Sudah, cek kita balik saja turun. Nggak usah kita panjang lebar lah. Pokoknya intinya udah serah terima turun semua timnya. Dia harusnya Bucek rencananya turun lewat Gunung Malang, subjek ini lewat Dipajaya gitu kan. Asal rencananya gitu, gini kan. Akhirnya dibalik, Bucek lewat Dipajaya, baliknya tim pencari tadi yang jumlah 18 orang ya. Ya sekitar segitu dia. Oh, berarti mereka turun di Pajaya. Ya karena biar nggak kecampur kan. Kan ada 2 jalur. Kalau tim pencari bergabung jalan sama gitu, ya macet jalanan. Jadi harus cari jalur yang kebetulan jalurnya ada 2. Jadi kita lewat jalur yang berbeda. Makanya timnya Bucek dan kawan-kawan yang cari itu ya sudah turun gitu. Jadi kita udah serah terima antara tim pencari dan tim evakuasi gitu. Jadi intinya kita jangan sampai ya sensitif gitu kan ya, takut kesalahan juga gitu. Makanya diserah terimakan di atas itu ada serah terima. Dari bawah pun juga sudah diserahkan kepada Basarnas. Yang dipimpin sama Pak Andika itu udah diserahkan itu untuk ininya. Nah, jadi mereka lah yang mengevakuasi kita sudah kita anggap operasi yang pencari ya udah selesai. Kita tidak lagi ngurus yang evakuasi, kita hanya bagaimana mengurus tim pencari turun dengan sehat dan selamat sampai kita jemput, sampai kita cek kondisi kesehatannya kan, karena itu kan tim dari bagian dari kita itu semuanya gitu. Nah itu memang kredit juga di saat itu gitu. Cuman terkondisikan, kita bisa biasalah namanya operasional kan tingkat tinggi ya, lelah, terus cuaca dan segala macam. Ya emosi itu ya pasti di lapangan ada kan. Secara sesaat ya itu ya. Secara sesaat selesai itu sudah tidak ada lagi berkepanjangan gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Bang. Ini kan pada saat itu kan survivor subjek ya sudah diketemukan. Nah kan sempat beredar juga nih, Bang. Ada media sosial yang lagi live, terus Abang Otek kalau nggak salah, koreksi kalau salah, sempat menunjukkan dokumentasi pada saat itu. Iya, jadi memang waktu di pos itu kan ada radio komunikasi. Jadi ada orang tiba-tiba nih datang. Nah, orang siapa, Bang? Saya nggak kenal ya. Dia, Bang boleh live gak Bang di TikTok saya katanya. Biar saya lihat aktivitasnya. Ya, nggak apa-apa kan gitu ya. Dia pasang alat gitu kan. Handphonenya ada tripodnya gitu di ini. Lalu waktu lagi main radio tadi, Bang coba Bang tunjukin. Mulai kepancing lah. Oh. Itu kesalahan saya juga. Euforia kan kita mungkin. Karena ada, wah dia ya namanya di media live gitu ya kita. Saya juga polos aja lagi kan. Ya mengalir aja gitu, polos aja. Ikutin alur berarti, Bang. Iya sih. Pertama memang saya kasih lihat sepatunya gitu. Wah penasaran mulai. Sambil komunikasi, Bang udah Bang yang di tempat kita itu. Udah kasih aja, liatin fotonya ini segala macam biar netizen percaya kayak. Ya gitulah intinya kan ada Gembor-gembornya tuh ya. Iya di Ada yang situ. gembor-gemborin. Oke. Disitulah hilap nunjukkan itu gitu. Oh. Nah itu pun gak lama, berapa detik gitu ya. Saya tidak tahu kalau live itu bisa ke-record gitu. Oh iya benar. Jadi dari situlah mulai saya
itu saya akui kesalahan yang Oke. memang sudah saya sampaikan kepada pihak-pihak yang memang menegur saya gitu. Dan itu situasi di situ yang ini gitu. Karena memang banyak sekali orang di posko di Yang dalam. live. Banyak sekali itu. Mohon maaf Bang, berarti pada saat itu sempat ngunjukin cuma ya mungkin nggak sampai lama ya. Ini gini udah gitu. Iya. Dari handphone saya sendiri memang saya Oke. tunjukin terus saya tutup lagi gitu kan. Oh. Itu pun sekali saja saya tidak tunjukin lagi, ternyata itu ke-record gitu. Dipakailah itu sama oknum-oknum yang buat yang ngejat menyebar saya. luaskan Iya, lagi, ya. betul. Kan saya tidak menyebarluaskan untuk ini Iya. untuk di media lainnya kan. Artinya saya hanya ada orang live, tapi live itu saya tidak tahu kalau itu ada record. Dan itu bukan TikTok Abang berarti. Saya nggak punya bukan Bang TikTok. Otek. Saya nggak punya TikTok. Oh. Nggak main TikTok, jadinya Iya. wah ini evaluasi terbesar dalam hidup saya kan, artinya dunia itu tuh kejam juga gitu. Sampai dipanggil lagi Bang. Kita polos-polos aja kan, seada-adanya yang kita. Iya. Apa yang ada di situ ya udah, ungkapin aja berarti pada situ. Iya, itu. Nah, kita tidak akan lagi lah untuk melakukan hal itulah. Itu udah pelajaran lah. Kita sudah minta maaf juga. Itu sudah. Hanya masalah itu yang akhirnya saya jadi viral kan. Banyak serangan-serangan juga ke saya gitu. Tapi saya sampaikan bukan itu maksud tujuan dan atau apapun, karena memang di tempat itu ada orang datang. Wow, kamera tuh bukan satu aja ternyata. Banyak. Ada 3 atau ada 4 di situ tuh yang ada yang rekam, ada yang live di dalam. Memang di zaman ini zaman sosmed ya. zaman sosmed Zaman- beda jauh sama 10 tahun, 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Oke. Ada juga nih Bang yang sempet Abang ngeluarin statement ya. Ini kan saya ngeliat dari video aja nih Bang ya. Bang Otek sempat berstatement kalau saja si subjek kosong ini sudah tidak ada selama baru 5 hari ya. Kalau nggak salah seperti itu Bang. Betul. Nah itu gimana Bang maksudnya Bang? Memang korbannya sepertinya baru saja meninggal. Gitu ya. Jadi berdasarkan estimasinya sekitar 5 hari atau 4 hari. Karena tubuhnya yang sudah saya lihat fotonya itu dan dokumentasinya itu memang masih bagus. Jadi dia terkena hipotermia. Ya, jadi di sebelah saya ini ada dokter Oke. dari Dinas Kesehatan kan. Waktu pers itu ya? Ya sebelum pers, Oh sebelum pers, oke. ini ada dokter nih sebelah saya. Terus kita kumpul nih dokter dari Dinas Kesehatan Pemalang, ya. Ada polisi, ada kepala desa, Oke. kumpul. Saya bertanya di handphone tuh kan, saya kasih unjuk handphone saya kan, karena ada dokumentasi yang dikirim ke saya. Saya zoom, saya kasih tanya sama dokter, Pak dokter, ini menurut versi Bapak berapa hari? Oh sepertinya 5 hari. Karena ini kan baru dalam dokumentasi kan, bukan hasil pasti kan, sepertinya 5 hari gitu. Makanya waktu ada pertanyaan itu, saya nge-record apa yang disampaikan sama dokter tadi gitu kan. Oh. Jadi statement itu hasil record yang saya berdiskusi sama si dokter itu, sepertinya 5 hari gitu. Itu kan kita baru asumsi lihat foto, bukan hasil yang pasti kan. Iya. Nah itu dari situ juga saya kira Sempat ramai juga tuh ya. itu memang bukan kapasitas saya, tapi ada pertanyaan itu juga ngejebak ternyata pertanyaan itu. Tapi saya bertanya tidak hasil dari sendiri ya, bukan saya dokter atau saya. Iya. Sekarang itu saya bertanya sama dokter yang yang kebetulan memang ada di situ ya. di sebelah saya dari Dinas Kesehatan Pemalang. Oke. Itu ada kepala dinasnya ada di situ, dinas kesehatan ada di situ kan, ada dokternya, ada kepolisian, Komplit semua di situ Bang. iya gitu. Makanya sepertinya 5 hari gitu. Nah, itu yang ramai banget tuh sampai saya namanya manusia dicari kesalahan mah paling mudah lah. Gampang Bang.
Bener, apalagi di zamannya media sosial ya. Asli. Yang seperti sekarang ini nih yang lagi Ngeri. viral juga ya kan. Nah, potong-potong Iya, ya. waduh, Itu bahaya rekayasa banget. editing kan. Oke, Bang Otek, pada saat itu kan ada berita juga nih yang sempat nge-booming juga di sosmed. Saya juga ngeliat di sosmed ya, bukan saya yang berstatement sendiri. Ada yang sempat bilang pada saat itu kalau almarhum Syafiq Ali ini sempat dibuat celaka oleh Himawan, Bang. Apakah benar seperti itu, Bang? Iya. Jadi memang fakta di lapangannya gitu Iya. ya. Dua insan ini bersahabat. Oke. Ali dengan Himawan ini bersahabat dari sekolah kan. Mm-mm. Rumah juga kayaknya masih satu daerah kan. Jadi kalau cerita dari Himawan sendiri itu kan ada kronologi Himawan bahwa si Ali lewat belakang. Masuk lewat belakang badan Himawan ini naik ke atas terus ke kiri gitu. Oke. Kayak tadi ini posisinya ada di sini, dia naik ke atas terus ke kiri gitu. Naik ke atas terus ke kiri. Si Himawan dari lembahan yang dia terpisah ini terus naik ke atas gitu kan. Nah, kalau kita analisis itu sangat jauh asumsi itu gitu. Dan itu sangat tidak mungkin Himawan itu melakukan hal itu gitu. Sebab saya melihat kepolosan Himawan, terus memang cerita yang dia ungkapkan kepada kita itu jujur, memang apa adanya, itu tidak ada dia tuh akan melakukan hal itu gitu. Itu jahat sekali orang berprasangka seperti itu gitu ya. Kita tidak punya bukti, jangan sampai kita menuduh ya. Walaupun itu prasangka juga nanti jatuhnya jadi tuduhan. Saya mengatakan bahwa mereka adalah sahabat yang baik. Dari sepatunya Ali dikasih pinjam Himawan, Iya. dan segala macam. Mereka bersahabat, saling menjaga. Itu memang takdir saja yang memang berbeda gitu. Sampai akhirnya Himawan ini sempat diangkat jadi anak angkatnya orang tuanya. Ya, di terakhir yang saya dengar seperti itu. Karena Mas Himawan adalah sahabat Ali, maka kami pun akan menganggap Mas Himawan itu adalah sebagai anak kami. Jadi jangan sungkan ya Mas Himawan, jangan malu, nanti tetap main ke rumah, dan jangan di rumah sendiri ya. Tetap nanti kami pun keluarga dari Ali akan menyayangi Himawan. Jadi ini memang biar teman-teman seluruh Indonesia pun tahu juga ya. Ya. Gitu. Tadi kita memang, apalagi saya secara pribadi, dari tahun 2000 itu sudah melakukan misi kemanusiaan. Gitu. Dan namanya misi kemanusiaan itu saya tidak pernah berharap imbalan atau apapun gitu ya. Jadi semuanya itu saya lakukan dari duit saya pribadi. Walaupun ada orang yang memberikan dukungan atau bantuan terhadap kita di lapangan, yang tim operasi, itu adalah bagian dari memang orang sedekah, sama-sama saling membantu. Itu sama-sama saling membangun jiwa kemanusiaan kita gitu, secara solidaritas gitu ya. Jadi tidak ada gaji, kita tidak punya jaminan kayak kesehatan dan lain-lain. Oke. Terus semuanya kita lakukan secara sendiri dan berkolektif gitu. Jadi siapa-siapa orang yang memang melihat kita dalam tahap operasi itu, memang ada yang ingin dari anggota Wanadri yang menyumbang atau apa, itu memang solidaritas dia, jiwa dia memang membantu. Saya tidak bisa hadir, saya tidak bisa datang. Saya support logistik misalkan, saya tidak bisa hadir, saya support untuk ongkos transportasi kayak gitu. Dan kita tidak punya gaji gitu, sama sekali. Itu, jadi memang itu ibaratnya datang tanpa pamrih, pulang tanpa hari, jasa selalu abadi. Mantap. Oke, terjawab sudah semuanya nih ya Bang ya. Iya. Terima kasih banyak Bang sudah mau berbagi pengalamannya lagi nih, dan
sebuah cerita proses pencariannya Bang. Ya, Dan alhamdulillah selesai pada misi Bang ya. alhamdulillah. Misi selesai walaupun endingnya agak rebutan mau dibawa kemana itunya ya. Tapi itu udah aman biarlah. lah ya. Ya, karena kita mencari kan. Iya, iya. Iya. Nanti itu cuma tim pencari aja, setelah itu evakuasi siapa kayak silakan itu. Iya, betul. Sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Bang Otek punya kata-kata nih Bang buat teman-teman yang mendengarkan cerita di malam kali ini Bang. Buat para penerus ya, Mm. ataupun kita yang masih terus melakukan misi kemanusiaan gitu ya. Jadi jangan pernah berharap sesuatu apapun kepada orang lain yang sifatnya memang komersial. Oke. Jadi tumbuhkanlah jiwamu, dirimu yang memang itu tertanam di dalam jiwa raga pada kemanusiaan. Jadi kita bisa menjadi manusia yang baik adalah manusia yang bisa bermanfaat buat manusia lainnya. Oke, mungkin gua tidak bisa berngomong apa-apa lagi di malam kali ini dan semoga tetap diambil sisi positifnya dalam cerita di malam kali ini. Kita doakan almarhum semoga ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran dan sudah masalah selesai sampai sini, sudah tidak perlu diungkit-ungkit lagi Bang ya. Ya, tidak perlu, sudah berlalu sudah. Sudah berlalu sudah ya. Ya. Kita evaluasi untuk depannya jadi lebih baik lagi. Betul. Oke, dari gue Bange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.